kembali lagi dengan vlog kita Day My Life as Anak Viva. Yeay. Hari ini kita mau percobaan lagi. Percobaan apa? Reaksi endoterm sama exoterm. Salisan. Oke. Dengan melakukan percobaan ini, pasti ada tujuan percobaannya. Tujuan pertama yaitu mengetahui jenis percobaan endoterm atau exotherm. Yang kedua adalah mengamati perpindahan cairan yang terjadi. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan energi khususnya dalam bentuk kalor yang terjadi selama reaksi kimia. Setiap reaksi kimia melibatkan perubahan energi yang dapat diamati sebagai pelepasan atau penyerapan kalor. Termokimia memanfaatkan prinsip-prinsip termodinamika, terutama hukum pertama termodinamika yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah bentuknya. Reaksi kimia dapat dikategorikan menjadi dua berdasarkan perpindahan kalornya. Yang pertama adalah reaksi exotherm, reaksi yang melepaskan energi dalam bentuk panas ke lingkungan. Kalor reaksi bernilai negatif karena energi sistem menurun. Contohnya adalah pembakaran bahan bakar fosil seperti reaksi pembakaran. Yang kedua adalah reaksi endotherm. Ini adalah reaksi yang menyerap energi dari lingkungan. Kalor reaksi bernilai positif karena energi sistem semakin meningkat. Contohnya fotosintesis, pelarutan beberapa garam dalam air. Alat dan bahan yang digunakan adalah piring cemung terbuat dari keramik, gelas kaca, lilin dan korek, koin, cairan berwarna, dan lap atau tisu untuk menjaga kebersihan. Pertama-tama, lilin dan koin ditaruh di atas piring dan lilin dinyalakan. Dan juga jangan lupa menyiapkan cairan yang berwarna. Cairan yang berwarna dituangkan ke dalam piring. Nah, sekarang kita akan mengambil koin dari piring tanpa menyentuh air. Tapi, bagaimana caranya? Jangan menyentuh koin pokoknya. Oh, berarti ke bagian sini. Ini baru percobaan kan? Oh, baru. Gelasnya kebakar. Yeay. Gelasnya kebakar nggak sih? Apa? Melalui hasil pengamatan dari percobaan ini merupakan salah satu contoh reaksi endoterm dalam termokimia. Hal ini dapat dibuktikan karena peningkatan suhu yang terjadi dalam gelas kaca yang menandakan suhu sistem turun sehingga menyerap kalor dari lingkungan. Dalam percobaan termokimia ini, terdapat beberapa reaksi yang terjadi antara komponen yang digunakan. Saat lilin dinyalakan dengan korek, lilin dapat menyala karena adanya kontak dengan gas O2. Selagi lilin menyala, sebuah gelas kaca menutupinya sehingga tidak terdapat sirkulasi udara dalam gelas tersebut. Ini menyebabkan api lilin yang sudah ditutup menjadi padam. Dapat dilihat bahwa saat gelas menutupi lilin, alas gelasnya terbakar. Hal ini membuktikan bahwa adanya reaksi pembakaran. Akan tetapi, jenis pembakarannya tidak sempurna karena pada video terlihat jelas pada alas gelas yang bersentuhan dengan api lilin terbentuk jelaga warna hitam yang menandakan terbentuknya gas CO. Terlihat pula gelembungan air. Mengapa air dapat terserap dalam gelas ketika lilin ditutup dengan gelas? Pada proses pembakaran, molekul oksigen yang hilang akan menyebabkan tekanan udara dalam gelas menjadi lebih kecil dibandingkan di luar gelas. Perpindahan air ini sebanding dengan hukum Boyle yang menyebutkan bahwa volume sebanding dengan tekanan. Jadi, ketika volume oksigen habis di dalam gelas, tekanan udara akan semakin kecil. Hal ini menyebabkan tekanan dari luar masuk ke dalam gelas dan menyebabkan air yang di sekitar gelas ikut terhisap masuk. Pada percobaan ini, terbukti bahwa percobaan ini termasuk reaksi endoterm karena perubahan suhu yang terjadi dalam gelas kaca saat ditaruh menutupi api lilin. Terjadi perpindahan cairan saat api lilin ditutup dengan gelas kaca karena tekanan dari luar yang masuk ke dalam gelas sehingga air pada piring berpindah ke dalam gelas.
Saya sangat bersyukur karena saya bisa mendapatkan kesempatan untuk melakukan percobaan ini. Dari percobaan ini, saya bisa mengetahui apakah ini adalah percobaan exotherm atau endotherm. Saya juga merasa bersyukur dan merasa sangat senang karena bisa melakukan ini bersama teman-teman saya. Nilai SERVIAM yang bisa saya ambil yaitu nilai persatuan, keberanian dan ketangguhan, cinta dan belas kasih, dan pelayanan. Juga totalitas. Mengapa totalitas? Karena kita semua pasti totalitas dalam mengerjakan tugas ini. Juga persatuan, kami mengerjakan tugas ini bertiga, jadi kami membutuhkan rasa persatuan supaya percobaan ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Dari percobaan ini, saya dapat belajar secara langsung dengan mengamati penerapan reaksi endotherm ini. Yang terlihat seperti ajaib, tetapi tentunya ada penjelasan di baliknya. Percobaan ini memudahkan saya untuk lebih mengerti materi reaksi endotherm dan exotherm, serta cara membedakannya. Saya juga lebih mendalami nilai SERVIAM, keberanian dan ketangguhan, serta totalitas, karena membutuhkan keberanian untuk mencoba, serta ketangguhan dan totalitas untuk melaksanakannya hingga akhir. Pada percobaan kali ini, saya belajar cara membedakan reaksi endotherm dan exotherm. Selain itu, saya juga belajar bahwa di sekitar kita hal-hal sederhana pun satu komponen dengan komponen lainnya pasti akan bereaksi dengan komponen lainnya. Nilai SERVIAM yang saya dapat adalah totalitas, persatuan kesatuan, dan cinta dan belas kasih.